Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kita akan membahas untung rugi tentang beternak sapi perah bersama peternak dari desa apa ini teh? Desa Ciporeat. Desa Ciporeat, Kecamatan Cilengkrang di daerah Bandung, tepatnya di Bandung Timur ya, Mang Agus ya? Iya, Bandung Timur. Di sini saya kenapa bersama Mang Agus, karena sempat Mang Agus ini mengeluarkan sapinya tuh keluar susunya tuh bagus-bagus. Nah, kita akan minta triknya juga supaya keluar susunya tuh bagus-bagus. Kemarin sampai keluar minimal 25 liter ya, Mang Agus ya? Minimal 25 liter kira. Maksimal standar. Itu sampai berapa liter ya keluar? Saya pernah punya sapi yang bagus ya, kondisinya sampai 40 liter. Sampai 40 liter. Mantap kan kawan-kawan, nyampe 40 liter per hari. Cuman kemarin Mang Agus ini sempat terjangkit wabah PMK. PMK lumayan banyak lah. PMK sampai 13 ekor. Oh, sampai 13 ekor. Wah, untuk ini kira-kira kerugiannya nyampe berapa, Mang Agus? Ya 12 misalkan ya, 12 ekor aja ya, kali 20 juta udah 240 lah. 240. Lumayan dalam waktu 6 bulan itu. Lumayan. Dengan sharing-sharing, semoga viewers yang lain bisa mendoakan supaya Mang Agus ini lekas pulih lah dari mental ininya. Ya. Semoga terganti oleh amal ibadahnya, dipermudah dalam urusan beternaknya dengan memberikan ilmu kepada kawan-kawan kita ini ya. Nah, minta triknya. Nah, dari pertama saya akan karena ini tentang konten kalkulasi untung rugi beternak, saya akan bertanya pertama kiat-kiatnya memilih pembibitan sapi itu yang kayak gimana, Mang Agus? Ya, kita lihat dari sisi fisiknya ya, fisiknya terutama kaki-kakinya jangan sampai yang ropo gitu, yang benar-benar ya kelihatannya tangguh gitu. Ukuran tinggi ya sekitar standarnya sampai 1,5 lah, panjangnya juga dari sisi bulunya juga nggak kumal gitu, kelihatannya agak bening, sehat lah gitu. Yang itu berarti udah dikategorikan bisa gitu, dibikin untuk pembibitan. Nah, kalau belinya paling bagus, tapi saya mendengar itu yang kalau untuk pemula ini yang udah hamil, Mang Agus ya? Benar. Kenapa harus udah hamil? Karena itu biar kita nggak terlalu lama menunggu produksinya. Jadi biasanya standar kita kan beli dari usia hamil 7 bulan lah ya, biar ke produksi itu tinggal menunggu waktu berarti 2 bulan. Nah, jadi 7 bulan hamil, ke 9 bulan melahirkan, kita produksi di sana. Gitu. Jadi belinya saya sarankan itu yang udah hamil aja kalau emang untuk sapi perah. Gitu. Pertama misalnya kita membeli ini rata-rata jangan yang terlalu bagus lah, tapi lumayan bagus. Misalnya hamil berapa, 7 bulan ya, atau 6 bulan, bagus. Paling bagusnya 6 sampai 7 bulan itu nggak masalah lah. 7 bulan. Jangan sampai lewat 8 bulan aja, karena di jalannya beresiko. Hamil besar itu beresiko di kendaraannya waktu pemindahan kandang. Suka ada kendala, Mang Agus ya? Ya, benar. Nah, untuk tips yang pertama, jangan membeli sapi yang lebih hamil dari 8 bulan. Jadi usahakan 6-7 bulan. Sampai enteng gitu. Misalnya belinya harganya untuk di kisaran di daerah Bandung ini berapa biasanya? 6 sampai 7 bulan hamil itu ya standar paling sekitar 18 jutaan lah. 18 sampai 20 juta gitu ya. Itu standar. Untuk ini 18 juta ya, kita potret juga ya supaya teman-teman nanti mudah menghitungnya ya. Beli bibit sapi 18 juta misalkan. Nah, untuk supaya produksi susunya bagus nih, pakannya kiat-kiat pembentukan karakter agar produksi susu maksimal itu seperti apa sih, Mang? Nah, kalau saya sih yang diperhatikan itu pertama dari sisi asupannya ya. Asupannya jadi pakannya itu diusahakan yang mengandung nutrisi tinggi, yang dengan ciri-ciri misalkan ada di sana hijaunya gitu, lembek. Terus kenapa ya kita ambil yang pakan yang lembek dan hijau itu karena seratnya itu udah pasti nggak lihat, nggak kasar gitu kan. Dengan serat lembut itu akan mudah dicerna. Dengan mudah dicerna maka
penyerapan nutrisi itu akan maksimal, Kang Iman. Gitu. Kalau kita misalkan kasih pakan terus kayak jerami gitu yang agak kering, itu kan biasanya seratnya kasar, liat. Jadi penyerapan nutrisinya itu nggak sempurna, kurang bagus, Kang Iman gitu. Jadi kita dari sisi pakan kita kasih yang katakanlah itu lembek, sedikit basah gitu kan, supaya menghindari serat yang tadi. Adapun misalkan kita kesusahan kasih pakan yang gituan seperti daun burkol, daun-daun yang bisa kita lalap lah gitu ya. Misalkan adanya jerami, ya kita harus mungkin mengusahakannya dengan dicacah dulu, lalu difermentasi, dibikin silase. Nah itu kan si serat liatnya itu nggak liat lagi, gitu kan. Jadi penyerapan nutrisinya bagus. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya perhatikan itu dari sisi vitamin gitu kan, dan nutrisi lainnya seperti pemberian konsentrat, mineral secara rutin. Apalagi bagusnya kalau saya sendiri ini ya, yang jarang orang kasih itu telur ayam biasanya, Kang Iman. Telur ayam. Pertama buat stamina, yang kedua kan si telur ayam itu mengandung protein yang tinggi ya. Iya. Ketika kita penuhi proteinnya, maka kondisi sapi pun akan maksimal. Bagus ya. Fit gitu. Jadi insya Allah kalau misalkan semua nutrisi dan asupannya terpenuhi, karakter sapi yang kita inginkan pun akan tercapai. Nah gitu. Karena sebagus-bagusnya sapi nih teman ya, kalau asupannya jelek, saya yakin itu sapi bakal rusak. Itu udah pasti ya. Kita beli sapi impor pun kalau makannya jelek pasti rusak. Nah itu. Jadi yang kita perhatikan itu aja, asupannya aja, nutrisi. Berarti pakan yang mengandung nutrisi yang memadai, vitaminnya, dan ya yang lainnya seperti makanan tambahannya telur. Jadi itu ya kawan-kawan. Yang pertama itu makanan segar. Kalaupun itu diberi rumput jerami, usahakan dibuat silase dulu. Biar enggak dikasih telur. Itu. Untuk telur nggak masalah, itu telur ayam kampung atau ayam boiler atau telur bebek itu nggak masalah. Itu nggak masalah. Walaupun telur boiler juga nggak masalah. Nggak masalah karena kita mungkin kalau telur bebek sama telur ayam kampung itu kesusahan ya. Biasanya sulit mencari. Ya udah kita ambil ayam broiler aja yang ada di warung-warung biar kita praktis, karena kandungannya sama kok. Nutrisinya pasti nggak jauh beda lah. Yang penting kita penuhi nutrisi semaksimal mungkin supaya karakternya tercipta, karakter sapi yang kita inginkan gitu. Bagus lah gitu, Kang Iman. Kalau ada yang kurang jelas, kawan-kawan bisa ditulis di kolom komentar, kita jelaskan. Boleh. Kita sharing bareng aja untuk kemajuan bareng ya. Saya perlu istilahnya komentar, ininya nih salah, itu juga merupakan sebuah pembangunan buat saya gitu di bidang peternakan. Pembangunan pengetahuan lah ya, Kang Iman ya. Untuk pertanyaan berikutnya Gus, mulai sapi diproduksi berarti kalau kita mulai sapi produksi susu itu dari mulai kapan sih setelah kita membeli bebetan yang hamil 6 bulan atau 7 bulan? Berarti itu kita tinggal menunggu pasca kelahiran aja. Setelah lahir, kolesterumnya diusahakan jangan diproduksi setor ke koperasi dulu loh. Kolestrum itu wajib diberikan ke anak. Karena itu untuk memenuhi istilahnya kalsium si anak, penciptaan karakter si anak gitu kan. Jadi kondisi anak itu bisa menggantung juga ke kolestrum yang kita kasih, yaitu susu awal. Kalau misalkan sapi kita lahir dikasih susu yang lain selain kolestrum, itu saya yakin itu kondisi sapi bakal lemah. Ya, jadi setelah melahirkan, setelah kita beli ya tadi ya, setelah kita beli, kita tunggu pasca kelahiran sekitar 2 bulan lah. Kalau kita beli yang 7 bulan hamil itu. Baru kita setelah kolesterumnya untuk 2 hari gitu ya, jangan dulu distorin, kita kasih dulu maksimal ke bayinya itu. Nah selanjutnya bolehlah store ke koperasi gitu. Jadi kita tinggal menunggu pasca kelahiran aja buat produksi dari masa beli gitu, dari waktu beli. Kita ambil PT aja, beli antara misalnya hamil 6 bulan, nah nunggu sampai ke ini sampai lahiran 3 bulan ya Gus ya? 6 bulan, 7, 8, 9, 3 bulan betul. Yang 3 bulan, nah tunggu 2 hari dulu setelah melahirkan, kasih dulu si kolesterumnya itu ke anaknya, ke pedetnya. Nah nanti setelah itu baru kita boleh produksi untuk di store ke koperasi ya gitu. Atau dijual lah ya ke agen-agen, boleh itu agar lebih mahal lagi. Untung ruginya lagi misalkan untuk biaya perawatan pedet
dari pertama melahirkan sampai dijual misalnya. Sampai dijual ya. Kira-kira habis berapa itu Mak Agus? Per hari biasanya saya kasih 5 liter susu. 5 liter susu. Untuk 2 kali kasih ya. Ya. Pagi-pagi misalkan 2,5 liter, sore juga 2,5 liter. Ya. Itu udah standar di daerah sini itu segitu. Sebenarnya bisa aja sampai 3 liter sekali kasih, berarti 6 liter sehari. Itu lebih bagus lagi, tapi standarnya itu 5 liter juga udah cukup per hari. Berarti tinggal kalkulasi aja kalau harga susunya 6.000 kali 5 liter itu 30.000 per hari. Tapi untuk 2 hari ya. Enggak untuk sampai jual, itu agar lebih bagus. Oh, berarti 30.000 per hari ya? Per hari, ya itu 6 liter dari produksi induk itu dikasih dulu ke anak. Oh, berarti 5 liter lah ya dikasih ke anak. Itu aja 30 hari, kalau belum mungkin makanan tambahannya seperti rumput-rumputan itu biasanya menghabiskan segimana? kalau anak sapi, anaknya ya kan, kalau anak sapi itu belum makan rumput dulu. Belum, selama 3 bulan itu anak sapi belum makan rumput. Jadi cuma susu induknya aja. Susu induknya aja. Susu anak. Nah, dari usia 3 bulan barulah dia mulai belajar makan rumput. Nah, sampai 4 bulan. Oh, berarti cuma 1 bulan ya makan rumput, belajar. Makan rumputnya. Nah, ketika usia 4 bulan makan rumputnya udah bagus, itu boleh kita stop pemberian susu dengan cara perlahan, jangan sekaligus. Misalkan kita 5 hari biasa dikasih 5 liter ya sehari. Nah, kita itu pelan aja, jarak 1 minggu itu dikurangin terus. Besoknya 4 liter, besoknya lagi 3 liter, besoknya lagi 2 liter, sampai itu 1 liter sampai off. Gitu, Kang Iman. Jadi jangan sekaligus, jangan. Estafet gitu pelan-pelan, 1 liter kita kurangin gitu. Selama 1 minggu kalau untuk pemberhentian. Misalkan keluar nih yang paling murah, pedetnya jual umur 4 bulan berapa biasanya? Biasanya itu di standar harga 6 juta kalau di sini. 6 jutaan ya. Kita tulis dulu ya kawan-kawan, 6 juta untuk penghasilan pertama jual pedet ya. Dan tadi untuk pengeluaran pedet per hari 30.000 ya. Ini anggaplah terus sampai 4 bulan sampai 4 bulan lah ya. Padahal kalau rumput mah nggak mungkin segitu lah. Enggak. Masih pedet mah. Soalnya nggak makan rumput sampai usia 30 nggak makan rumput. Ya, kita anggap segitu dulu ya. Kawan-kawan. Dikali 4 bulan. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih, Mak Agus. Mulai produksi susu dari awal diperas sampai libur diperas itu, setelah kita melahirkan sampai berapa lama sampai laktasi itu, sampai pertama sampai hamil lagi 6 bulan atau gimana Mak Agus? Iya, biasanya gitu. Sapi dari mulai produksi sampai tidak aktif lagi gitu ya. Itu sampai dia di masa hamil 6 bulan berikutnya. Biasanya 6 bulan hamil berikutnya itu udah nanti kering sendiri lah. Oh, nanti kering sendiri. Kering sendiri itu biasanya berhentinya keringnya itu di usia 6 bulan kehamilan berikutnya. Nah, itu masa aktif. Kisi-kisi itu Mak Agus itu tadi ngobrol itu dari pertama ini sampai ke laktasi itu kira-kira aktifnya 11 bulan Mak Agus ya? Ya 11 bulan. 11 itu bulan. Standar 11 bulan karena gini, 5 bulan setelah melahirkan kita baru kawinin lagi. Nah, tapi ada juga versi lain gitu ya, yang targetnya itu anak setahun 1. Oh, ada. Iya. Nah, berarti kalau setahun 1 tinggal kita kurangin aja 12 bulan dikurangi 9 bulan. Berarti cuma tersisa 3 bulan. Iya. Nah, dari melahirkan itu setelah 3 bulan kawinin lagi kalau memang mau punya anak setahun 1 ya. Per induk ya. Nah, tapi kalau kasihan saya. Jadi kita juga harus memperhatikan kondisi indukan kan, induknya. Jadi demi keamanan induk saya kasih jangka waktu 5 bulan aja Kang Iman. 5 bulan dari melahirkan baru saya kawinin lagi gitu. Nah, setelah 11 bulan itu ini bicara lagi keuntungan nih kawan-kawan. Nah, Mak Agus rata-rata ya minimal itu 25 liter sampai nyampe kemarin kebanyak yang sampai 40 liter per hari ya, beberapa ekor ya. Anggaplah kita per liter 30 liter per hari. Nyampe 30 liter. Ada nyampe di rata-rata kan ya. Seperti itu. Ya, dimaksimalkan ada. Padahal bisa lebih ya. Cuman bisa, kita bisa lebih. Ambil minimnya lah 30 liter ya. Nah, keuntungan berikutnya itu 30 liter
diperas sampai jangka waktu 11 bulan nih kawan-kawan. Nah, di sini untuk harga susu diterima sama koperasi seliternya itu sekarang berapa, Mas Agus? Ya, kalau punya saya sih sekarang kan murah, kalau koperasi murah ya Kang Iman ya. Koperasi itu hanya menerima sekarang 6.700 per liter. 6.700. Betul. Nah, 6.700 kita buletin lah 6.500 ya. Dikali 30 liter ya, Mas Agus ya. 195.000 ya. Satu ekor per hari. Per hari, Mas Agus ya. Per hari itu. Kalau kali 30 hari per bulan hari, ya sekitar lumayan lah. Nah, kalikin sendiri nih kawan-kawan. Nah, nanti bisa tulis kolom komentar. Selama 9 bulan. Nah, perkiraan untuk pendapatan per harinya tuh per sapi begitu ya. Nah, nanti pertanyaan berikutnya Mas nih, untuk biaya pakan indukan per hari berapa sih kira-kira untuk perawatan seperti itu di sini? Oke, kalau saya sendiri sih kan per ekor sapi itu membutuhkan kurang lebih 30 kilo rumput. Kalaupun diikat itu ukurannya tetap kilo kalau menurut saya. Satu ikat 30 kilo. Ditambah lagi mungkin konsentrat, saya sedikit, sehari per ekor itu cuma dikasih 3 kilo aja. Karena dibantu lagi sama ampas tahu. Nah, kalau untuk ukuran ampas tahu, saya per ekor itu 2 kali ngasih sehari ya. Kurang lebih itu 20 kilo per hari. 20 kilo. Berarti 10 kilo sekali ngasih. Nah, dengan harga ya kalau ampas tahu setengah karung lah katakanlah 10 kilo ya. Itu harganya sekitar 10.000. 10.000 ampas tahu. 10.000 ampas tahu. Konsentrat 3 kilo kali 3.000. 9.000. 9.000. Nah, ini rumput kalau ukuran 30 kilo sih kurang lebih di angka 15.000 lah. 15.000, 10.000, 15.000 sama berapa tadi teh? Konsentratnya? Konsentrat saya 9.000. 9.000. Jadi 34.000. Ya. Tambah telur per hari itu ya? Telur per hari saya kemarin dan sekarang juga saya gunain cuma 1 ekor kok per hari. Cuma 1. Berarti ini sekitar 2.000 sampai 2.500 lah. 34.000 tadi itu ya? 34.000 tambah 2.500 jadi 36.500 ya? Ya, per ekor itu. Per ekor 36.500 ya kawan-kawan. Kita tulis untuk biaya biaya pakan 3.600 per ekor 36.500 untuk per ekor per hari. Nah, segitu rinciannya. Nanti mungkin untuk rincian kalkulasi langsungnya ini hanya wawancara podcast saja, kita bahas di video berikutnya. Nah, segitu dari kami. Terima kasih kepada Mas Agus. Ya, mungkin ada salam-salam untuk kawan-kawan. Salam sukses, salam petani gitu kan ya. Tolong komentarnya Jong, komentar sama masukannya selain Kang Iman sama saya juga dong ya. Buat saya juga karena perlu membangun pengetahuan di bidang peternakan gitu kan. Apalagi sama senior-senior nih. Wow. Tong hilap oke, like, comment, share, and subscribe. Nah, segitu kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.